MGA. Bab 454 The Furious Chu Feng. Kamu ingin mati? Melihat adegan itu, Chu Feng langsung sama marahnya dengan guntur. Lapisan niat membunuh muncul di matanya. Kulit cemberutnya seram seperti monster. Tapi itu sia-sia karena tidak peduli berapa banyak lagi dia berjuang. Dia masih tidak dapat menyingkirkan tekanan yang mengikatnya. Dia hanya bisa menyaksikan wanita itu sendiri ditampar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gas berwarna hitam mulai mengambil alih mata Chu Feng sedikit demi sedikit. Itu niat membunuh yang sangat padat. Chu Feng tidak pernah memiliki niat membunuh yang mengerikan seperti sebelumnya. Tapi itu tidak berguna karena nenek moyang lama lembah Dewa Pedang bertindak seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh Chu Feng sama sekali. Senyum di wajahnya semakin lebar. Dan saat dia berbicara, lengannya bergetar. Menikam bilah cahaya di tangannya ke wajah Ziling. Ledakan. Tetapi pada saat itu, aura keras tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Kekuatannya kuat. Dan leluhur tua lembah Dewa Pedang serta kepala lembah Dewa Pedang tidak dapat menahannya saat mereka berteriak kesakitan dan diterbangkan beberapa ribu meter jauhnya. Apa yang terjadi? Ini, bocah ini. Ada apa dengannya? Kekuatan yang kuat menyebabkan leluhur tua lembah Dewa Pedang berputar beberapa lingkaran di udara. Kemudian ketika dia melemparkan pandangannya kembali ke Chu Feng, wajahnya langsung berubah sangat karena dia dengan heran menemukan bahwa sekarang, mata Chu Feng menjadi hitam. Mata berwarna hitam itu sangat menakutkan. Mereka seperti binatang buas ketika mereka berkedip dengan haus darah yang mengerikan. Mereka bahkan bukan mata manusia. Mereka lebih mirip iblis. Dan pada saat yang sama mata Chu Feng berubah. Dua jenis petir bahkan melilit Chu Feng. Mereka adalah kilat berwarna biru dan kilat berwarna emas. Kedua petir menjalin bersama dan terus membuat suara berderak dan tanpa henti menciptakan dua jenis percikan api yang berbeda. Tampaknya sederhana. Tetapi dalam kenyataannya, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah kedua petir itu bukan kilat, tetapi dua binatang buas purba yang menakutkan yang berisi kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari atas langit dan dengan cepat setelahnya, awan berwarna hitam tak berujung muncul. Awan hitam muncul di udara saat mereka berguling. Hampir dalam sekejap, mereka menutupi seluruh lembah pedang dewa dan mereka bahkan terus berkembang, menyelimuti seluruh tanah di tempat itu. Surga, apa ini? Apa yang terjadi? Hari itu awalnya cerah selama 10.000 mil dengan matahari terbenam di barat. Tetapi awan hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan wilayah itu diselimuti oleh kegelapan. Jika seseorang mengulurkan tangan, mereka tidak akan bisa melihat jari-jari mereka. Mereka tidak akan bisa melihat apapun. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah dua petir yang tak berujung menjalin di langit yang meraung. Dan dengan penerangan petir, orang bisa melihat bahwa ekspresi Chu Feng sangat menyeramkan. Dia tidak lagi tampak seperti manusia, atau monster. Itu tak terlukiskan. Tapi itu sangat mengerikan. Dengan sekali lirikan, seseorang akan takut keluar dari pikiran mereka dan berkeringat dingin. Mengapa kamu menyakitinya? Bagaimana kamu berani melukainya? Akhirnya, Chu Feng berbicara. Suaranya tampak tenang, tetapi mengandung haus darah yang tak terbatas. Itu sama sekali bukan suara seseorang, tetapi lebih seperti iblis yang menakutkan. Suaranya mengerikan, mereka yang mendengarnya gemetaran. Apalagi leluhur tua lembah Dewa Pedang yang menjadi sasaran suara itu. Apa kamu? Monster macam apa kamu? Nenek moyang tua lembah Dewa Pedang dengan keras bertanya. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Setelah semua, dia memiliki budidaya tingkat 7 dari ranah surga saat ini. Jadi dia tidak merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di tingkat 1 dari ranah surga, akan dapat memperoleh keuntungan dari tangannya. Meskipun saat ini, langit ditutupi oleh awan hitam dan menyelimuti seluruh area itu. Meskipun aura yang sangat menakutkan sedang terpancar dari tubuh Chu Feng dan semakin kuat dan kuat, dia masih tidak mau percaya. Dia tidak mau percaya bahwa dia akan kalah dari bocah seperti Chu Feng. Jadi, dia dengan marah meraung, dan tanpa henti mengecam auranya dari tingkat ke-7 dari ranah surga. Dia memutar semua kekuatan surga di tubuhnya dan menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7. Asteris boom gemuruh asteris. Ketika serangan itu keluar, bahkan udara bergetar, semua orang bisa melihat pedang cahaya besar yang dikondensasi oleh kekuatan surga muncul di udara. Pedang besar itu panjangnya beberapa ratus meter. Itu bahkan lebih besar dari plaza skala kecil. Bagian terpenting adalah kekuatan yang dikandungnya. Itu sangat mengerikan. Kekuatan pedang besar itu menyebabkan hampir semua orang di tempat kejadian merasa takut dan menjadi pucat. Ini adalah keterampilan unik lembah pedang dewa. Pedang pertempuran surga. Meskipun keterampilan bela diri peringkat 7, itu jauh mendekati keterampilan bela diri peringkat 8.
Itu diciptakan oleh Dewa Pedang, Murong Feng. Petik 2. Saat ini, sedang digunakan oleh leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan aura tingkat 7 dari ranah surga. Ini mungkin benar-benar mengguncang dunia. Kuat keterampilan bela diri ini benar-benar terlalu kuat. Saat ini, itu ada di udara. Tetapi jika jatuh ke tanah, aku yakin kita semua akan terluka karenanya dan lembah Dewa Pedang ini bahkan bisa dihancurkan. Seorang ahli di tingkat 7 dari ranah surga benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Melihat pedang cahaya besar di udara, semua orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap lama. Beberapa orang bahkan mulai melarikan diri ke kejauhan karena mereka sangat takut dilukai oleh kekuatan pedang cahaya besar yang dilepaskan karena mereka merasa bahwa pedang cahaya bahkan dapat menghancurkan lembah Dewa Pedang yang luas. Asteris boom asteris tiba-tiba, ada ledakan lain. Pedang cahaya bergerak, dan dengan kecepatan seperti cahaya serta dengan kekuatan tak terkalahkan, itu terbang ke arah Chu Feng. Pada saat itu, bahkan wajah Ziling dan Zhang Tianyi berubah karena kekuatan pedang cahaya yang terkandung tidak diragukan lagi dapat menyebabkan mereka menghilang seperti asap menyebar tanpa meninggalkan apapun di belakang. Asteris biceps asteris namun, ketika pedang cahaya berjarak 1000 meter dari Chu Feng, salah satu dari dua petir di sekitar tubuh Chu Feng tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Itu adalah kilat emas. Itu, yang awalnya menyilaukan, menjadi lebih indah ketika terbang di udara seperti seekor naga berenang. Namun, di balik punggungnya yang indah adalah kekuatan yang menakutkan karena retakan muncul di area yang dilaluinya. Bahkan udara tidak bisa menahan kekuatannya dan secara paksa dihancurkan. Asteris bang asteris akhirnya. Kilat dan pedang cahaya bertemu satu sama lain dan pada saat mereka menyentuh, pedang cahaya menjadi fragmen. Itu berubah menjadi hujan cahaya, jatuh, dan menerangi langit pekat. Pada saat yang sama, kepala lembah Dewa Pedang juga berteriak kesakitan. Segera setelah itu, seteguk darah disemprotkan dan berceceran di pakaiannya. Itu karena pedang cahaya adalah serangan dari kekuatan penuhnya. Ketika dia menggunakan serangan itu, dia ditakdirkan untuk menderita luka berat. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang fakta bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikit pun dan malah merugikan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bukan manusia? Setelah melihat ayahnya sendiri menerima luka parah, auranya mulai berkurang dengan cepat dan kembali ke tingkat ke-6 dari alam surga dalam sekejap. Kepala lembah Dewa Pedang benar-benar ketakutan. Karena, dia merasa seperti tidak punya harapan lagi. Chu Feng terlalu menakutkan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang mengerikan seperti ini. Begitu mengerikan sehingga itu membuatnya merasa putus asa. Seolah-olah tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat itu, dari lubuk hati hampir semua orang, mereka memikirkan satu hal. Itu apakah Chu Feng bahkan seseorang?